Assalamualaikum, Bu Mita. Bolehkah saya minta Waalaikum waktunya? ya, waalaikumsalam Bu Lilin. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Bu Lilin. Maaf, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya separuh dari jumlah keseluruhan anak. Oh, begitu ya, Bu. Lalu, menurut Bu Lilin, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya mengharapkan solusi lah Bu atas permasalahan saya tentang terutama itu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Bu. Begitu ya, Bu. Solusi ya, terkait dengan solusi. Nah, menurut Bu Lilin, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid Bu Lilin itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias mungkin yang pertama itu karena pembelajarannya ya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, terus saya itu masih mendominasi dalam berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua mungkin saya itu tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu Lilin. Jadi, kira-kira apa sih yang membuat murid Bu Lilin itu seharusnya antusias dalam pembelajarannya Bu Lilin itu? Ya, mungkin menurut saya murid-murid saya itu pasti menginginkan, suatu pembelajaran yang menarik, yang tidak monoton dan tidak membosankan. Oh, bagus itu Bu sebenarnya keinginan murid tersebut. Dia ingin pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Saya sih sependapat ya dengan pemikiran Bu Lilin. Tapi Bu Lilin, menurut pendapat Bu Lilin, apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Lilin? Mungkin pembelajarannya tersebut harus berpusat pada murid ya, Bu. Dengan begitu murid akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu mungkin juga bisa diselingi dengan ice breaking atau, menggunakan game edukatif supaya lebih menarik, begitu ya, Bu? Seperti itu ya. Sebentar Bu, kira-kira lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu itu, kira-kira apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan mereka itu kurang antusias karena saya terlalu banyak memberikan pertanyaan, Bu, tanpa saya memberikan sumbernya, sumber belajar yang beragam, serta kurang mengasihkan. Oh, seperti itu, Bu. Jadi banyak pertanyaan yang, misalkan tanpa memberikan sumber belajarnya, begitu ya, Bu Lilin ya? Ya, Kalau boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas itu? saya biasanya menggunakan itu, Bu, buku teks saja, kadang-kadang juga menggunakan buku perpustakaan. Oh, seperti itu, hanya buku teks dan buku perpustakaan. Iya. Selain itu, apakah ada sumber lagi selain buku tersebut? Saya pikir sih banyak ya Bu sumber belajar yang lain. Misalnya bisa saja sumber belajar itu dari video pembelajaran atau video dari YouTube, bisa juga artikel ataupun blog, ataupun bisa juga yang sedang viral itu melalui IG ataupun TikTok, Bu. Ya, betul juga ya, Bu, ya. Sekarang itu, materi atau apa, pembelajaran itu banyak disediakan di YouTube, ada IG, ada TikTok. Saya yakin bila Ibu Lili nanti menggunakan berbagai sumber, belajar bagi murid, mungkin membuat murid ini lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Jadi, sekarang, rencana Bu Lilin itu apa untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Setelah apa yang sudah kita obrolkan barusan ini.
Kalau rencana saya itu mungkin yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan terlebih dahulu, Bu Mita, dengan cara menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video yang ada di YouTube maupun saya bisa membuat video pembelajaran melalui Canva. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Terus bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya kalau di dalam kurikulum Merdeka itu saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi memang senang mengerjakan tugas. Wah, bagus sekali itu Bu Lilin. Rencana Ibu ini sangat luar biasa ternyata. Mudah-mudahan rencana nanti akan berhasil jika itu diterapkan di kelas Ibu. Sekarang kira-kira apa toh komitmen Ibu itu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung itu. Nah, mudah-mudahan semua yang diinginkan Bu Lilin, yang diharapkan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Lilin. Nah, kira-kira Bu Lilin, butuh berapa lama sih Bu Lilin ini untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira, untuk mempersiapkannya? Saya pikir harus segera ya Bu ya, karena ini kan sudah hampir PTS juga. Kalau saya menunda-nunda, pastinya tidak akan tercapai tujuan saya. Benar sekali, Bu. Baik, kalau begitu mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, Bu. Sukses untuk Ibu. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid kita. Terima kasih Bu Mita. Baik, Bu Lilin. Terima kasih kembali.